dalam masalah, saya menemukan yang pertama, kita jangan menutup diri, jangan gengsi, ya, ceritakanlah kepada teman, ya, seimanmu, saudaramu, karena tadi katakan berbuatlah baik terutama kepada saudara seiman. Ya, paling tidak kita berharap ada doa yang dinaikkan, ya, ketimbang saya sedih kalau dengar tiba-tiba saya dengar nggak ada bahan makan, aduh saya sedih dengar itu. Ya, gereja bisa menolong, gereja bisa bergerak cepat kalau memang ada info yang, ya, yang akurat yang masuk ke kami. Hal yang kedua, bagi yang punya masalah jangan menutup diri, jangan gengsi, ya, bisa berbagi, ya, share. Belum bayar uang kontrak udah 12 bulan. Ya, belum bayar uang, ya, bayaran anak untuk mulai udah 3 bulan ini sampai bulan Juli ini. Saya ketemu dengan satu anak yang belum bisa masuk sekolah karena katanya belum bisa bayar daftar ulang. Plus dengan uang sekolahnya bulan Juli butuh 1 juta rupiah. Ya, masa saya sebagai gembala tutup mata? Paling tidak saya bawa dalam doa, paling tidak saya share kepada rekan-rekan sepelayanan, dan paling tidak saya bisa membantu walaupun mungkin tidak full, dan puji Tuhan bisa bantu secara full. Ya, jadi jangan menutup diri. Dan yang kedua, ketika kita punya masalah, ternyata Tuhan juga akan menempatkan ada orang-orang yang hadir sebagai penolong. Artinya kita yang kuat, kita yang mampu, kita yang tidak sedang menghadapi masalah, tidak sedang menghadapi kesulitan, ya, Tuhan tempatkan kita hadir sebagai penolong. Mungkin orang bilang kata sebagai malaikat penolong, ya, hadir untuk jadi penolong. Kejadian pasalnya yang kedua, ya, kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, ya, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18 berkata begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini enggak bicara tentang waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Aku akan menyediakan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya begini, Tuhan menyiapkan, Tuhan menyediakan, ya, penolong bagi hidup kita. Saya percaya ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan masalah, Tuhan siapkan ada orang lain untuk bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Dan itu kita, saudara-saudara seiman kita di GBI Batu Penjuru. Ya. Begitu, Tuhan sediakan penolong. Jadi ada sementara, yang pertama saya bicara ada sementara orang punya masalah, dia harus nggak boleh gengsi, dia juga harus bisa bercerita, share tentang pergumulannya. Yang kedua, di satu sisi Tuhan siapkan ada penolong yang akan menjadi penolong bagi yang bersangkutan yang sedang punya masalah dan punya pergumulan. Ada penolong. Hari ini saya punya masalah, Tuhan bisa tempatkan pendeta muda Christian Irawan jadi penolong bagi saya. Di lain kesempatan, ya, Jojo punya masalah, Tuhan tempatkan saya jadi penolong bagi Jojo. Kita semua punya kesempatan untuk jadi penolong, tetapi juga kita nggak boleh menutup mata. Mungkin suatu saat kita justru ditempatkan ketika kita sedang punya pergumulan. Nah, dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua tadi, ya, Galatia pasal 6 ayat yang kedua tadi dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, menanggung, ya. Kata menanggung itu adalah kepanjangan, ini menurut saya, ya. Menanggung itu artinya adalah menang sepanggung, ya. Menanggung itu menang sepanggung. Nah, kehidupan ini adalah seperti panggung. Ya, kita semua sedang berada di atas panggung kehidupan. Ya, kita jangan egois. Jangan mau menang sendiri. Kita sedang berada di panggung kehidupan. Ya. Kita mau merelakan semua saudara-saudara seiman kita ikut merasakan kemenangan. Ya, menanggung itu
singkatan dari menang sepanggung. Di atas panggung kehidupan ini jangan hanya kita jadi pemenang, tapi orang-orang sekitar juga bisa menikmati kemenangan. Relakan ya saudara-saudaramu seiman ikut merasakan kemenanganmu. Amin. Kemenangan kita dengan cara apa? Bertolong-tolonglah. Hidup ini bukan kompetisi. Ya, untuk saling menjatuhkan. Kita ingin jadi juara pertama, kita ingin dianggap hebat, tidak. Tapi panggung kehidupan ini ya adalah panggung di mana kita semua harus sama-sama menikmati kemenangan. Ya, dan saya bersyukur ya di gerakan peduli kasih pembagian paket sembako ada teman-teman kita yang punya kelebihan ya untuk bisa memberikan dananya. Saya mengucapkan terima kasih untuk anak Kerry, mengucapkan terima kasih untuk anak Cheryl, untuk Ibu Gembala, untuk Bapak Benghat, untuk Elizabeth, ya ini dosen tamburin, untuk Lia Gunawan, untuk Bapak Ruben, untuk Bapak Teddy Andreas. Bapak Teddy Andreas bilang, saya anak yang ketiga Pak. Ada anak yang keempat, kelima yang lainnya Pak. Saya mau anak yang ketiga. Iya puji Tuhan. Ada Ibu Elka, ada Mbak Yekti, Ibu Yeyen, Bapak Yosef Sujono, anak Jenny Sujono, keluarga Daniel Suwardi, ada Susanto Simanjuntak, Rita Uli Panjaitan, Benyamin Senen, Mesak Salim, Ibu Munte, Roni Panjaitan, Juferi Rumah, Ibu Oni Atmaja, ya Kakak Vikindeo, ada Abang Lukas, ada Cici, ya Nana Simanjuntak, ada Senla Jo, ya Sena Lala Jojo, ya ada Ko Chonvi, ada Ci Lucy Rustam, ada Bapak Ato Obaja, ada Pak Steve Latumetin dan Ibu Gesti, ada Bapak Gilbert Siagian. Mereka inilah yang memberikan dana untuk paket sembako yang akan kita bagi ya dalam beberapa hari ini. Dan bagi bapak ibu keluarga yang juga sudah pesan mangga, ya pesan snack Korea, kondok, ya semua keuntungan masuk di pelayanan jemaat untuk pengadaan yang melengkapi dana yang sudah masuk pengadaan paket sembako. Artinya ada orang-orang yang di panggung kehidupan ini nggak mau menang sendiri, tapi mau sama-sama menikmati kemenangan dengan saudara-saudara yang lain yang saat hari-hari ini kurang beruntung, yang sedang punya masalah. Ya, ini luar biasa. Bertolong-tolonglah menanggung setiap bebanmu. Tuhan Yesus memberkati. Menanggung artinya menang sepanggung. Tidak sendirian yang menang, tapi semua kita dalam panggung kehidupan ini kita mengalami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Engkau mengajar kami. Satu, ketika kami punya masalah, kami belajar untuk bisa sharing kepada orang-orang yang kami percaya dalam komunitas kami. Paling tidak sharing kepada Bapak Gembala, kepada Ibu Gembala. Yang kedua, di dalam masalah pergumulan, Tuhan pasti tempatkan ada orang-orang sebagai penolong bagi hidup kami. Yang Tuhan tempatkan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati nama-nama yang sudah hamba sebutkan. Mereka yang sudah memberikan persembahan untuk dana paket sembako. Mereka yang sudah beli mangga. Mereka yang sudah membeli camilan Korea. Semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya dana ini dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di Tuhan.